tidak banyak orang yang mau menempuh penderitaan bersama Tuhan. Padahal nilainya bagi rohnya tinggi untuk dibawa pulang ke tanah air kita di surga kekal. Ya Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, syarat perdamaian. Nama kata lain adalah Om saudaraku yang kekasih, sebelum kita membahas racun yang mematikan, kita mendengarkan, menyaksikan satu lagu pujian terlebih dahulu. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang gak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang gak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Racun yang sangat mematikan boleh jadi nongkrong bersarang di dalam diri saudara atau diri kita, saudara yang kekasih. Maka dengarkan baik-baik, kita bahas bersama. Boleh jadi berkat yang akan Anda peroleh menguap. Boleh jadi keinginan yang Anda sampaikan kepada Tuhan tak pernah diberikan Tuhan. Boleh jadi nyawa Anda sedang terancam hanya gara-gara racun yang mematikan berada dalam diri saudara. What is it? Kita akan bahas kebenarannya secara memakai kacamata ilahi. Apakah itu? Kenapa? Saudaraku yang kekasih, sejak dilempar ke bumi, Lucifer CS selalu membuat kerajaan dunia. Lukas 4 ayat 5-7. Membuat kerajaan dunia. Lukas 4 ayat 5. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Semua kerajaan dunia dilihat dari tempat yang tinggi. Ayat 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya, Kuasa duniawi, kemuliaan duniawi akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. kepada siapa saja yang iblis kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Itu yang ditawarkan oleh Lucifer. Dan kemudian Lucifer CS pun mengirimkan, menyebarkan absintus, Wahyu 8 ayat 10-12, menebarkan absintus racun yang sangat mematikan ke seluruh permukaan bumi. Wahyu 8 ayat 10, lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar,
menyala-nyala seperti obor, Menyala-nyala seperti obor, itulah Lucifer. dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Roh-roh manusia sepertiga. Lanjut. Ayat 11, nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus. Menjadi racun yang mematikan, karena si racun yang mematikan menebarkan ke seluruh muka bumi. Dan banyak orang mati karena air itu, Itu dia, banyak orang mati karena air Absintus tersebut. sebab sudah menjadi pahit. Saudara, dia maka disebut sebagai bapa segala dusta. Ya, dia disebut sebagai bapa segala dusta. Saya mulai dengan beberapa firman Tuhan supaya kita tahu dasarnya firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 44, maka dia disebut raja segala dusta yang mengirimkan Absintus dengan berbagai tipologi, berbagai cara, ya, berbagai warna. Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia, Pembunuh manusia, sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Bapa segala dusta. Ada dua anak buahnya yang top, yang ditugaskan untuk mengambil damai sejahtera dari antara manusia, agar para manusia khawatir, agar para manusia mentimbul dalam dirinya pikiran jahat, agar muncul keserakahan, agar muncul iri hati, kesombongan, kelicikan, dan hawa nafsu, serta hujat. Saudaraku yang kekasih, sehingga antar manusia saling membunuh. Wahyu 6 ayat 2 sampai 3. Antar manusia saling membunuh. Wahyu 6 ayat 3. 2 sampai 3. Wahyu 6 ayat 3 ya. Ya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh dengan segala cara. Dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Sebilah pedang yang besar menunjukkan super kejam. Saudaraku yang kekasih, ada lagi anak buahnya yang ditugaskan untuk merayu, menawarkan berkat tanda kutip. Menawarkan berkat tanda kutip, ya, yang dengan harga yang super mahal. Wahyu 6 ayat 5 sampai 6, super mahal. Perhatikan baik-baik. Kita membahas dari sampai akar-akarnya tentang hati berada di harta. Wahyu 6 ayat 5, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Timbangan di tangannya. Ayat 6, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar." Secupak gandum, kalau harusnya pada saat itu sedinar itu mendapatkan 100 cupak gandum, itu cuma 1 cupak gandum sedinar. Mahalnya bukan main yang ditawarkan, tetapi manusia kadang-kadang merasa terpojok, merasa khawatir yang diselenggarakan oleh makhluk satunya, merasa iri hati, serakah, sehingga dia lakukan apa yang disebut sekarang ini rame pinjaman online.
Ini lebih gila dari pinjaman online, saudara. Saudaraku yang kekasih, demikianlah kronologis, demikianlah teknis, demikianlah asal-usul dari apa yang disebut hatinya berada di harta, yang disebut sebagai racun yang sangat mematikan. Ya, saudaraku yang kekasih, kita akan bahas selanjutnya. Tetapi mari kita tengok diri kita terlebih dahulu, supaya kita bukan untuk menghakimi orang lain, tetapi menengok diri kita sendiri. Amin. Saudaraku yang kekasih, adakah kita masih menyimpan racun yang mematikan, yang menyebabkan aneka petaka itu? Mari kita tengok diri kita. Racun yang mematikan aneka petaka apa itu? 1 Timotius ayat 9 sampai 10. Begitu banyak akibat daripada manusia yang hatinya berada di harta. 1 Timotius 6 ayat 9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Itu dia, lanjut. Dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Yes, keruntuhan dan kebinasaan. Lanjut. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Fakta ada di masyarakat, di sekeliling kita, amin. Amin. Mari kita lihat diri kita. Karena itu berhala tanpa terasa, saudara. Saudara bisa baca Efesus 5 ayat 3 sampai 5. Berhala tanpa terasa yang mematikan. Saudaraku yang kekasih, mari kita mawas diri sekali lagi. Ukurannya akan diukurkan kepada saudara, baik oleh Tuhan, perhatikan, dan oleh iblis. Iblis mengintip kalau kita kosong, tidak ada pertumbuhan dalam diri kita pasca diampuni Tuhan. Maka iblis beramai-ramai masuk kembali ke dalam diri si manusia. Ya kan? Matius 12, 45. When and where? Masih terkait dengan mawas diri. Ya. Koreksi diri. Tatkala Anda tidak menyangkal diri pasca lahir kembali, pasca diampuni dosanya dan disucikan dari yang jahat, maka masuk ke dalam suatu agama mungkin jauh lebih mudah dibanding dengan ikut Kristus. Lukas 9 ayat 23. Karena ikut Kristus harus menyangkal diri dan memikul salibnya setiap hari. Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Mengikut aku. Kalau tidak menyangkal diri pasca lahir kembali, maka saudara memiliki bom waktu. Yakobus 4 ayat 1 sampai 3, memiliki bom waktu yang suatu saat akan meledak dengan penyebab yang kecil, tinggal ditek meledak. Yakobus 4 ayat 1 sampai 3. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ayat 2, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Yes, ayat 4. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Itu dia, keinginan diri kita akan membuat apa yang ada di dalam diri kita tadi, racunnya menguap, terpetik api, meledak, bung, membunuh atau dibunuh. Bisa terpojok seperti itu. Saudaraku yang kekasih, lalu bagaimana? Lalu siapa?
Mengapa Yesus tidak mau ketika suatu saat diminta untuk ikut campur dalam warisan? Ya, Lukas 12 ayat 13-14. Mengapa? Perhatikan baik-baik. Ya. Lukas 12 ayat 13, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Ayat 14, tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Karena di dalam warisan terdapat cenderung memiliki keserakahan, memiliki keinginan jahat. Penyertaan hutang maut ada di dalam banyak warisan, saudara. Jadi hutang maut yang mematikan, yang menurun. Keluaran 20 ayat 3-5 ayat 17 di situ terkata bahwa hutang maut yang menurun. Maka tidaklah aneh jika warisan itu membuat persengketaan antar saudara kandung, bahkan bisa saling membunuh. Kenapa? Karena mereka memiliki dalih yang sama, hatinya berada di harta. Hampir semua manusia menilai banyak manusia, tidak semuanya saudara kan, pasti tidak. Saya katakan banyak manusia, saya ulangi lagi, banyak manusia yang menilai segala sesuatu dengan uang, atau dengan kata lain mempertuhankan uang. Dan itu susah saudaraku untuk membuang. Susah saudaraku untuk membuangnya. Lukas 16 ayat 13-15 saudara bisa baca sendiri. Susah membuangnya. Ya, yang sesungguhnya dapat menghancurkan iman manusia, menenggelamkan ke dalam kebinasaan. Tadi sudah dibaca. Maka Pak Matius dan keluarga berusaha keras, berlatih, ya, dan tidak main-main. Suatu saat ada sekelompok orang yang diutus oleh oknum anak konglomerat untuk membeli tanah Pak Matius 11 hektar yang ada emasnya di bawahnya. Maksudnya itu daerah emas lah. Saudaraku yang kekasih, tanah itu ditipu oleh seseorang yang kabur ke negara Cina dan ada di bank. Akhirnya bank memberi kebijaksanaan, tebuslah dengan harga murah. Lalu praktis menurut si pembeli yang datang mengutus, praktisnya sudah langsung balik nama kepada mereka. Setelah itu bank langsung membayar 800 juta sebagai hak saya. Kecil sih waktu itu, dalam arti bagi saya besar sekali karena lagi butuh, tetapi kecil karena harganya jadi murah sekali. Saudaraku yang kekasih, oke. Banyak orang seperti Pak Matius juga percaya, orang besar, ya kan, orang anak konglomerat. Saudaraku yang kekasih begitu ke bank nelpon dan semuanya dan ternyata seperak pun yang 800 juta tidak dibayar. Goodbye. Dan Pak Matius dan keluarga lagi butuh duit, tanya kepada Tuhan, kok bisa terjadi Tuhan? Tuhan mengatakan, berapakah harga anakmu? Oh, saya bilang tidak ada ukurannya Tuhan. Oke, relakan itu. Yes, relakan itu. Saudaraku yang kekasih, kasihan sampai hari ini si anak konglomerat cuma putar-putar, nggak pernah menikmati emas di bawahnya dan seterusnya. Saya tidak suka demikian, tapi urusan kita adalah urusan dengan Tuhan. Ada lagi saudaraku yang kekasih, seorang direktur suatu perusahaan besar yang menukar tanah Pak Matius di puncak ini
di Cisarua 1 hektar dengan truk yang tadinya semula 7, karena kebetulan Pak Matius membutuhkan truk untuk membongkar batu untuk proyek batu di Pelabuhan Ratu. Pak Matius ada kuari waktu itu, dan sampai sekarang ketika truknya itu tiba-tiba dari 7 menjadi 6, dia datang ke rumah menangis-nangis, menyembah-nyembah, Pak Matius kalau boleh kita cuma bisa memberikan 6, ya sudah. Ternyata truknya keluar dari perusahaannya, apa yang terjadi? Sebagian besar rusak karena truk bekas memang, saudara. Ketika saya telepon, dia katakan, waduh Pak, itu bukan urusan kami lagi, keluar dari pintu perusahaan kami. Oh, saudaraku, ketika dia kemudian sakit beberapa bulan kemudian telepon Pak Matius, kenapa mesti saya menjadi sakit? Saya bilang, Pak Matius tidak pernah mendoakan seorang pun untuk sakit. Dan saudaraku yang kekasih, beberapa bulan yang lalu, itu terjadi setelah 15 tahun truknya menguap karena hancur, karena tidak ada BPKB-nya. Saudaraku yang kekasih, dan bekas Kepala Kades di sini ngomong kepada saya, Pak Dongan, Pak Matius, itu tanahnya kan yang punya Pak Matius ditawar 5M. Kan tuh suratnya masih ada di Pak Matius. Saya tanya kepada Tuhan, apakah bisa? Tuhan mengatakan, no way. Jangan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Nanti engkau akan masuk ke dalam jurang bersama keluarga. Oke, no way. Saudaraku yang kekasih, itu adalah pelatihan supaya hatinya tidak berada di harta. Walaupun saudara bisa lihat bahwa di situ ada villa tua miliknya yang dijual udah 3 tahun gak laku-laku. Saya nggak tahu juga apakah yang punya masih hidup atau tidak. Saudaraku yang kekasih, sekali lagi harta dapat menghancurkan iman, dapat menenggelamkan roh kita ke alam maut, bahkan kelak ke neraka kekal. Apalagi di masa-masa sekarang, banyak orang yang hatinya berada di harta, memungkiri, walaupun beribadah, memungkiri kekuatan Allah, walaupun beribadah tetapi tidak mengerti kebenarannya. Saudara bisa baca 2 Timotius 3 ayat 1-7. Ya. Maka saudaraku yang kekasih, bagi saudara yang ditebus dosanya oleh Tuhan, sekali lagi, bagi saudara yang sudah ditebus dosanya oleh Tuhan, maka lakukan ucapan syukur saudara kepada Tuhan. Jadikanlah tubuh alamiah kita untuk kemuliaan Tuhan. Buanglah segala apa yang tadi menyangkal diri, buanglah segala keburukan, karakter buruk, absintus, dan kenajisan dalam diri kita, supaya nasib kita tidak kembali lebih buruk daripada yang lama. Matius 18 ayat 21-35, saudara bisa baca sendiri. Lalu bagaimana Pak jalan keluarnya? Sadar manusia. Sadar bahwa kita lahir dan mati tidak membawa harta apa-apa. Amin. Amin. Saudara bisa lihat bahwa di sekeliling saudara, karena kita masih hidup, kita bisa melihat, puji Tuhan. Maka sekaya apapun harta yang dimiliki manusia, tidak ada yang dibawa ya mati. Walaupun dibawa ke liang kubur sebagian hartanya, maka tidak ada gunanya. Mungkin dikasih HP di dalam kuburan, begitu nyala HP-nya dia nggak bisa jawab, tidak bisa membalas WA, ya kan? Saudaraku yang kekasih, alias tidak berguna setelah seseorang mati sebesar apapun hartanya.
warisan tadi dapat menjadi racun bagi keturunannya. Jadi pakailah harta yang saudara miliki. Pak, saya nggak punya harta. Punya. Buktinya saudara punya telinga, punya mata, punya kata, punya mulut yang bisa berkata-kata. Itu harta yang luar biasa. Amin. Punya nyawa yang harganya luar biasa. Amin. Maka itu harta. Kalau ada harta-harta yang menyertai tubuh alamiah saudara yang diberikan Tuhan, pakailah untuk memuliakan Tuhan. Untuk berlatih mengetahui pengetahuan yang baik dan yang jahat selama hidup kita. Kita bisa melihat orang-orang memakai hartanya untuk perkara-perkara yang duniawi, sampai dikelonin habis-habisan. Lupa bahwa kalau mati nggak bawa harta. Saudaraku yang kekasih, Lukas 12 ayat 21, apakah nggak boleh kita kaya? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Rumusnya? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Iya. Boleh kaya, tetapi saudara harus kaya di hadapan Allah. Itu rumusnya. Bukan untuk diri saudara sendiri. Kita cukup aja makan, sama aja lah kita. Saudara mau makan apa yang mahal? Telur terubuk atau telur apa? Sama aja, begitu masuk mulut, masuk perut, sami mawon. Iya kan? Tetapi saudaraku yang kekasih, pakailah supaya saudara kaya, tetapi kaya juga di hadapan Allah. Sadar ilahi, kita turun ke bumi sekali lagi untuk menggapai cita-cita ilahi kita menjadi anak Allah. Maka cerdiklah saudaraku memakai harta jasmaniah untuk produktif ilahi, untuk mengasihi musuh. Lukas 6 ayat 35 sampai 36, ya, saudara baca dari ayat 27 sampai 36. Lukas 6 ayat 35, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Kasihlah musuhmu, seperti tadi yang salah bagian kecil dari kisah Pak Matius dan keluarga. Kasihlah musuhmu. Beliau telepon saya bilang, Pak Matius ini monggo. Mau datanya silahkan datang ke rumah. Data tentang penggalian emas silahkan datang ke rumah. Lanjut. Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar. Upahmu akan besar. Dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan kepada orang-orang jahat. Itu dia. Baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan kepada orang jahat. Saudaraku yang kekasih, pakailah sesuai dengan takaran ilahi. Jangan pelit. Perhatikan apa takaran ilahi, Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Takaran ilahi, bukan takaran akal, bukan takaran jasmani, bukan takaran sekuler, apalagi takaran duniawi. Lukas 21 ayat 1, ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ayat 2, ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. 2 peser ke dalam peti itu, yaitu Ayat 3, lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. iya, memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Kenapa? Janda miskin itu yang penghasilannya ya segitu-gitunya, tidak makan seharian, hanya karena mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Lanjut. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Dari kelimpahannya, itu ukuran yang salah.
Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Memberi seluruh nafkahnya. Itu ukuran ilahi. Dan jangan lupa, mumpung kita di bumi, mumpung masih hidup, mari berwiraswasta ilahi. Kita akan bahas suatu saat. Berwiraswasta ilahi. Ya, tapi sebelum kita bahas kalau kelak, saudara bisa baca Lukas 19 ayat 11 sampai 27. Yang terakhir, saya sudah sampaikan tadi, belajar pengetahuan yang baik dan yang jahat yang terkait dengan harta dan uang. Ya, kita bisa lihat kiri kanan kita ada orang yang mau korupsi, mau disuap, mau harta yang untuk yang hasil daripada riba. Bahkan mereka juga menuai harta dari frame yang pakai kemunafikan, ria di dalam Taurat yang dianutnya. Dan saudaraku yang kekasih, tatkala saya dan saudara memakai harta-harta menjadi keduniawian, maka seperti orang muda yang kaya, yang kemudian tetap hatinya berada, tidak akan pernah sempurna atau berkenan di hadapan Tuhan, tidak akan pernah bisa masuk dalam kerajaan Allah. Saudaraku yang kekasih, tidak banyak orang yang mau menempuh penderitaan bersama Tuhan, padahal nilainya bagi rohnya tinggi untuk dibawa pulang ke tanah air kita di surga kekal. Tidak banyak seperti yang kita bacakan terakhir, bacaan firman Tuhan kebenaran terakhir ini, Roma 8 ayat 12 sampai 17. Saudara mau ikut siapa? Mari kalau mau masuk surga kekal, kumpulkan harta ilahi selama ada di bumi. Roma 8 ayat 12 sampai 17. Roma 8 ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Kita berhutang karena Tuhan telah menebus roh kita dari dosa dan kejahatan. Hutang maut telah dilunasi Tuhan. Maka sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Tergantung pilihan kita selanjutnya, apakah mau hidup sesuai dengan daging yang akan membuat kita mati lagi, atau sebaliknya roh kita hidup dan dihidupkan oleh diri kita untuk meraih tangan Tuhan. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Supaya menjadi anak Allah karena dipimpin oleh roh Allah. Lanjut. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Saudaraku, jangan lalu saudara mengatakan, sulit sekali Pak menderita bersama Tuhan, sulit sekali Pak. Enggak sulit. Kalau saudara sudah dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut, no, never sulit. Ini, lanjut. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita menjadi akrab dengan Allah. Akulah jalan, akrab dengan Allah. Ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yes, kita adalah anak-anak Allah, right? Lalu what next? Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ahli waris yang ilahi. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Itu dia. Jadi kalau kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. yes.
supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Right? Oke? Mari kita mulai. Mari mawas diri. Mari kita raih penderitaan bersama Tuhan. Menderitanya bukan kita dicemeti, saudara. Menderitanya adalah membuang keduniawian kita, keinginan duniawi kita menjadi keinginan ilahi. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami serahkan anak-anakmu ini yang hadir di hadapanmu, supaya mereka Engkau bersama kami, Engkau gembalakan, sehingga Engkau memiliki mereka dan dimiliki mereka, sehingga mereka melepaskan seluruh kebodohan masa lalu, melepaskan seluruh absintus yang ada dalam dirinya, melepaskan karakter buruk dan kenajisan, membuat mereka tidak membahayakan dirinya dalam hidup yang tersisa, yang diberikan Tuhan. Dalam nama Yesus hamba serahkan anak-anakmu. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Sampai jumpa.